Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai untuk perkuliahan kita pada malam hari ini. Jadi, kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang komputer, jenis-jenis komputer, server, ya, kemudian juga perangkat yang lainnya. Nah, mungkin juga yang perlu Anda perhatikan adalah bahwa jangan sampai kemudian Anda mengalami cedera karena menggunakan komputer ataupun gadget, ya. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang eh, apa eh, kom, apa vision, ya, computer vision syndrome yang berkaitan dengan penyakit mata yang diakibatkan oleh terlalu lama berada atau menatap layar misalkan. Jadi ini yang mungkin penting untuk bisa diperhatikan. Nah, kita lanjutkan. Kalau kemarin kita membahas tentang hardware, tentang mobile apa untuk desktop, ya, atau mobile komputer, kemudian juga berkaitan dengan embedded computer atau komputer yang dia digunakan pada berbagai macam peralatan tapi nggak kelihatan komputernya. Kalau laptop, desktop, server, atau superkomputer kan kelihatan komputernya. Tetapi pada embedded komputer atau komputer yang ditanamkan, maka komputer tersebut bisa ada di lemari es atau kulkas, juga ada di mobil, ya, seperti Tesla, ataupun ada di pesawat terbang atau ada di mesin pabrik, ya, dan seterusnya. Jadi pada intinya bahwa di dunia kita saat ini teknologi informasi khususnya komputer itu ada di mana-mana. Ya, karena kita akan bicara tentang software, ya, maka saya akan tampilkan terlebih dahulu slide presentasi yang akan saya gunakan pada malam hari ini. Ya, oke, ini slide presentasi mungkin belum kelihatan karena memang saya belum slideshow, ya. Ya, oke. Nah, ini dia. Saya pilih screen aja penuh untuk supaya bisa tampil semuanya. Oke, ya, kita lihat bahwa ini adalah materi kita untuk malam hari ini, yaitu berkaitan dengan program and application, ya. Jadi kalau misalkan kita perhatikan bahwa perkembangan teknologi software itu mengikuti dari hardware. Dulu waktu komputer itu masih memorinya 1 GB itu udah bagus, udah banter banget itu, ya. Saya lupa tahun berapa itu. Waktu itu memori masih 512 rata-rata. Wah, dapat memori 1 GB. Wah, itu udah paling cepet, ya. Tapi kemudian softwarenya ngikutin, ya, ganti sistem operasi, kemudian aplikasi semakin butuh juga hardware, ya, memori yang kapasitasnya jauh lebih besar lagi. Jadi kemudian kita pakai 4 GB, ya, komputer dengan memori 4 GB, tempat penyimpanan 4 GB, itu udah bagus banget. Tetapi kalau Anda perhatikan, komputer atau notebook dengan memori 4 GB itu boleh dikatakan pas-pasan. Ya, bahkan pada titik tertentu kalau terlalu banyak yang dibuka, aplikasi yang dibuka, atau Anda buka Google Chrome atau browser seperti Firefox, ketika Anda buka semakin banyak, maka dia akan banyak memakan tempat atau memori. Maka kemudian apa yang terjadi berikutnya, ya, akan melambat gitu, ya. Oke, maka dari itu kemudian ini akan kita diskusikan berkaitan dengan program dan aplikasi yang ada di komputer, ya. Ya, oke. Kalau Anda yang sekarang mikrofonnya nyala dengan penuh kesadaran dan keikhlasan mohon dimatikan, ya. Ya, kita mulai dari apa sih kira-kira tujuan yang akan kita bahas ini, ya. Jadi berkaitan dengan identifikasi, ya, kategori umum berkaitan dengan program dan aplikasi. Kemudian kita akan membahas tentang sistem operasi, bagaimana sistem operasi itu bekerja. Ya, sekali lagi bahwa saya tidak fokus pada hanya PowerPoint-nya saja. Biasanya kalau saya ngajar pasti saya kasih contoh-contoh berkaitan dengan apa yang kita temui. Jadi misalnya berkaitan dengan website, berkaitan dengan ini software nanti, ya, kita akan lihat, ya. Oke, apalagi di sini program dan application, ya, apa sih difference-nya apa among the ways you can acquire program and application. Jadi gimana kita bisa mendapatkan
program dan aplikasi ya, kemudian juga bagaimana hal-hal yang mungkin penting untuk bisa meningkatkan produktivitas ya, oke, dan seterusnya. Jadi kita akan bahas beberapa software lagi yang sesuai dengan kriterianya. Ya, saya mulai dari istilah program dan aplikasi ya. Biasanya disingkat, aplikasi itu bisa disingkat sebagai APPS ya, application atau app ya, app atau application. Program itu sebenarnya adalah software. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang program dan aplikasi, itu berarti software ya yang nggak kelihatan. Loh Pak, saya beli software tapi kelihatan Pak berupa CD Pak. Yang kelihatan itu adalah hardware-nya, CD-nya. Tapi isi di dalamnya, kalau Anda ngopi gambarnya siapa, Mia Khalifa misalkan ya, kamu taruh di flash disk, maka kamu lihat flash disk tersebut dengan sepenuh hati, Mia Khalifanya nggak kelihatan. Yang kelihatan cuman flash disknya. Kalau Anda copy juga videonya, filmnya misalnya, atau gambarnya di CD atau DVD pun sama ya. Anda sampai melorok itu menatap dengan penuh perasaan, tetap juga nggak kelihatan karena itu adalah hardware-nya. Sedangkan data digital, program, software, semua itu adalah sifatnya ya abstrak ya, bukan dalam bentuk perangkat keras. Jadi software itu berarti dia dalam bentuk perangkat lunak yang sifatnya berupa data digital. Ya, jadi program or software consists of a series of related instruction organized for a common purpose that tells the computer what tasks to perform and how to perform them. Jadi pada prinsipnya sebenarnya adalah program itu adalah sekumpulan instruksi ya yang saling terhubung ya, consists of series of related instruction ya, yang kemudian juga organized dia juga punya banyak punya tujuan ya, tujuan yang kemudian sebenarnya adalah memerintahkan ya, tell the computer untuk mengerjakan suatu tugas tertentu. Jadi sebenarnya program itu adalah sekumpulan baris perintah, instruksi itu perintah ya, yang dia bertujuan untuk ya menyuruh komputer untuk melakukan satu hal ya. Ya, entah itu membaca atau menulis ataupun menghapus data ya, yang lain sesuai dengan instruksi programnya. Kemudian yang disebut sebagai application or app ya atau disebut juga sebagai application software, jadi atau software aplikasi lah ya. Sebenarnya adalah program yang didesain untuk meningkatkan ya produktivitas atau membantu pengguna ya untuk tujuan-tujuan atau tugas-tugas yang sifatnya personal. Contoh Microsoft Word, nah itu kan itu digunakan untuk meningkatkan produktivitas ya, atau membantu si pengguna atau user untuk mengetik ya itu. Oke, PowerPoint. Nah, ini kan yang saya gunakan kan sebenarnya kan adalah Microsoft Application Presentation kan ya, atau seperti PowerPoint lah. Walaupun ini bukan Microsoft Office ya. Saya tidak menggunakan Microsoft Office di ini, tapi saya menggunakan WPS ya. Gratisan. Oke. Nah, ada satu software lagi yang dia secara khusus ya, program ini yang disebut sebagai sistem operasi atau operating system. Sekali lagi, Anda yang baru bergabung untuk kuliah, mengapa kuliahnya pakai bahasa Inggris untuk slide-nya ya, karena saya pernah terjemahkan slide-slide tersebut ternyata sangat tidak pas untuk beberapa istilah tertentu. Jadi ketika kemudian saya ketemu dengan istilah software, perangkat lunak, joystick, tongkat kenikmatan gitu, atau tikus itu jadi tetikus, atau jadi mouse ya jadi tetikus, atau itu nggak enak juga ya. Jadi oke. Tapi sekali lagi bahwa Anda paham karena saya menjelaskannya tetap dalam bahasa Indonesia ya. Jadi sistem operasi itu sebenarnya adalah sekumpulan program yang mengkoordinasikan ya berbagai macam kegiatan atau aktivitas ya di dalam komputer ataupun mobile device seperti handphone atau smartphone. Apa saja di dalamnya? Ada tools and activity, ada sistem software ya, itu tugas dari sistem operasi. Nanti kita lihat lagi sistem operasi.
Jadi kalau misalnya kita bicara tentang aplikasi, ya maka ada banyak aplikasi yang bisa kita gunakan. Jadi sebenarnya begini teman-teman semua, semahal apapun hardware ataupun komputer yang Anda beli misalkan MSI nih, Anda misalkan beli komputer seperti Apple ya, Pro ya, atau Anda beli apalagi Asus yang untuk game misalkan, seharga 30 juta. Tapi kalau tidak diinstal software, maka dia tidak ada gunanya. Oke ya. Loh, ada gunanya, Pak. Untuk apa? Untuk ganjel meja, Pak. Oke, bagus. Ya. Jadi prinsipnya adalah bahwa semahal apapun komputer Anda, maka sebenarnya akan ditentukan nilai manfaatnya oleh software apa yang Anda gunakan, yang Anda install. Install itu artinya yang Anda masukkan di dalam komputer tersebut. Kan nggak mungkin dong Anda cuma mau main kalkulator, Anda ngetik pakai notepad misalkan, Anda mainan apalagi nyetel film doang ya. Pasti Anda butuh yang lainnya. Kalau Anda senang desain grafis, mungkin Anda akan butuh software-software seperti Photoshop, CorelDRAW, Adobe Illustrator. Kalau Anda senang mungkin mainan video, misalkan video editing, ya maka OBS misalkan ya, ataupun mungkin juga Anda pakai Adobe Premiere ya, dan seterusnya. Atau mungkin ada juga yang senang ngoprek berkaitan dengan musik, motong-motong lagu, maka pakai Audacity ya, atau Adobe Audition ya. Artinya adalah mumpung Anda semester 1 ya, kalau Anda punya komputer yang harddisknya cukup besar, maka installah ya berbagai macam program aplikasi yang kemudian membuat Anda bisa mengenal, oh ternyata program ini untuk ini, ternyata program ini untuk ini. Walaupun nantinya mungkin Anda tidak akan gunakan, minimal Anda pernah tahu, pernah buka, pernah install. Ya, yang teman-teman mungkin dari SMK Multimedia pasti sangat paham. Ya, kalau yang namanya multimedia itu pasti butuh CorelDRAW, Photoshop, Adobe Illustrator, ya kan? Atau kalau yang animasi multimedia mungkin juga pakai Blender ya, atau 3ds Max ya. Itu software apa toh Pak? Mungkin kalau Anda yang mungkin tidak pernah ya, maka penting juga. Atau Google SketchUp kalau Anda mungkin pengen desain rumah dengan program yang juga simpel dari punyanya Google ya. Itu prinsipnya begitu. Jadi jangan hanya apa yang ada di handphone aja yang Anda coba install. Oh, ini program ini Pak, Canva Pak, di handphone bagus untuk untuk desain grafis. Oke, coba. Apalagi misalkan Voila Pak. Voila itu mengubah foto kita menjadi dalam bentuk kartun Pak. Oke, install gitu kan ya. Kenapa? Karena Anda adalah mahasiswa teknik informatika. Sehingga kemudian Anda harus banyak ya, punya wawasan banyak berkaitan dengan hardware dan software. Sekarang kita baru software ya. Oke, hardware-nya mungkin belum terlalu mendetail nanti. Ya, baik. Jadi pada program ya, ketika Anda ngetik software ya dan seterusnya, maka Anda yang perlu Anda perhatikan sekali lagi bahwa ketika Anda baru beli komputer, maka yang Anda harus pikirkan pertama kali adalah Anda mau pakai sistem operasi apa. Ya, operating system ini akan menentukan bagaimana kinerja dari komputer yang Anda gunakan. Ya, apakah dia itu bisa ngenalin mouse Anda atau tidak? Ketika printer Anda ditancepin, kira-kira dia bisa langsung ngenalin untuk bisa langsung dipakai atau tidak? Ya, atau resolusi layarnya dia bisa maksimal atau tidak dan seterusnya. Jadi pada prinsipnya adalah bahwa sistem operasi ya, kemudian juga bagaimana Anda berinteraksi dengan aplikasi ya dan hardware tersebut itu menjadi sangat penting. Ya. Contoh nih, nanti kita lihat ya. Contoh nih ya. Kalau saya pengen tahu, kira-kira komputer yang saya gunakan ini pakai software, pakai apa saja. Nah, maka Anda bisa klik yang startnya Windows itu, ini kan. Ya, maka kalau Anda ketik sys info, nah ini kan. Sys. Maka Anda perhatikan itu akan muncul sysinfo seperti ini. Ini kalau saya klik ya, maka Anda bisa dia akan menampilkan sebuah sistem informasi
ya berkaitan dengan komputer yang saya gunakan atau yang Anda gunakan. Contohnya misalkan, secara ringkasnya adalah bahwa saya menggunakan OS name Microsoft Windows 10 Pro, ya. Versi berapa? Apa other OS description nggak ada, Microsoft oke. Kemudian apa nama PC-nya? Cuman apa komputer saya pakai apa? Lenovo. Sistem modelnya atau serinya seri berapa? Dia pakai berapa bit? 64 bit, ya kan? Kemudian ini kodenya ya untuk Lenovo MT dan seterusnya ya. Kemudian prosesornya apa? Saya pakai Intel Core ya, Core i5, CPU-nya sekian dan seterusnya. Symbios-nya versi sekian, embedded sekian, dan seterusnya ya. Sampai nanti kita lihat memorinya berapa? Memorinya 8 GB. Fisikalnya sekian, available sekian dan seterusnya ya. Kemudian ini dan seterusnya nanti kita akan bahas ini di sistem operasi sebenarnya ya. Page file space dan seterusnya. Ini adalah ada di materi, nanti ada Hyper-V dan seterusnya levelnya. Oke. Kemudian kita bicara tentang hardware, misalkan hardware apa saja yang tertanam di situ. Ada nggak yang ada konflik misalkan? Konfliknya ya ini bisa dilihat nanti di I/O-nya. Jadi nanti kalau Anda buka sistem informasi seperti ini, maka Anda akan sangat paham bahwa dalam istilah hardware nanti kalau di sistem operasi Anda akan berkaitan dengan masalah apakah ada konflik enggak sih antar perangkat misalkan ya. Ada nggak direct memory access-nya, ini pakai DMA. Kemudian force hardware-nya ya. Ini lagi refreshing, bisa tinggal. Kemudian ada input output-nya pakai apa saja misalkan. Ya, mungkin pakai mouse atau pakai keyboard dan seterusnya ya. Nah, ini. Jadi apa saja yang tertanam di situ? Motherboard, ada PS2 ya, dan seterusnya ya. Ini ada Intel seri chipsetnya AMD Radeon, VGA-nya saya pakai AMD Radeon ya, R25330 ya, dan seterusnya. Grafiknya ada 2, ada juga HD grafik. Kalau Anda nggak paham dengan apa yang saya jelaskan, tidak apa-apa, karena kebingungan adalah awal dari kesuksesan Anda ya. Oke, tapi minimal semakin Anda bingung, Anda harus punya kemauan untuk ini tentang apa ya. Tapi sekali lagi ini tidak harus Anda hafal. Sekali lagi ini adalah hal-hal yang nanti akan Anda temui ketika Anda di semester berikutnya. Nanti ada mata kuliah mikroprosesor ya, computer organization ya, atau arsitektur komputer yang akan membahas tentang ini semua. Kalau ini masih berkaitan dengan sistem operasi ya. Jadi ada istilah IRQ ya, interrupt request. Bagaimana keyboard itu bisa dikenali ketika Anda tancapin mouse atau Anda menggerakkan mouse, maka bagaimana komputer bisa mengenali. Maka ternyata masing-masing itu ada tanda pengenalnya, istilahnya begitu ya. Ada juga berkaitan dengan memori misalkan, maka bagaimana pengaturan memorinya misalkan, alamat-alamatnya dia ada di mana saja untuk pengaturan. Jadi ini adalah bilangan heksa. Mungkin nanti Anda di mata kuliah sistem digital akan paham ini apa ya, kok angka-angka 0xFED dan seterusnya ya. Ini adalah bilangan heksadesimal ya. Ini ada motherboard, ada PCI AMD dan seterusnya ya. Kemudian komponennya apa saja di dalamnya? Ini ada CD-ROM, ada sound. Jadi kita bisa lihat bahwa ternyata dengan sistem informasi dari software ini kita bisa paham. Ternyata ada banyak sekali hal yang bisa kita lihat di situ. Apalagi misalkan software yang digunakan, ada driver, ada print job. Ini semua adalah berkaitan dengan masalah sistem operasi ya, Windows error reporting misalkan, atau ada running task ya, dan seterusnya. Ya, oke, ini saya tutup teman-teman. Ya. Kalau saya pengen, jadi sistem operasi itu begitu ya. Jadi dia ngatur semuanya. Jadi yang mengatur hardware. Jadi ketika Anda tancapin mouse, tancapin USB, Anda nyalakan komputer, Anda tekan Ctrl Alt Del misalkan, maka itu semua adalah kerjaan dari sistem operasi. Ya, oke. Jadi termasuk juga printer. Kalau setiap kali Anda punya printer baru Anda tancapin ke komputer, maka dia akan mengenali ada perangkat baru nih. Kenalan dulu dong. Ya, maka printer itu harus kenalan sama komputernya. Bukan sama hardware-nya ya, tapi sama sistem operasinya. Jadi di printer itu ada sistem operasinya juga, ada perangkat software-nya juga ya. Ada istilah driver ya. Kemudian ada di sistem operasi juga ada kebutuhan untuk mengatur perangkat ini.
Nah, software itu macam-macam bentuknya. Ada yang software retail, ya. Software retail itu contohnya seperti Microsoft Office tuh, atau Photoshop yang dia tuh dijual. Jadi dia bikin sekali tapi bisa dipakai di mana-mana. Itu retail. Sama seperti kalau retail itu sama seperti kalau Anda beli baju atau celana di Matahari atau di itu kan toko retail itu kan Anda tinggal pakai aja. Berbeda dengan custom. Kalau custom itu seolah kalau Anda butuh baju atau butuh celana, Anda datang ke tukang jahit, diukur apa kebutuhannya, modelnya seperti apa, dijahitkan baru dicoba. Kalau kesempitan akan dibesarin, dilonggarin, atau kalau kelonggaran akan dikecilkan. Itu namanya custom. Jadi software-software, tidak semua software itu cocok. Contohnya begini. Kalau saya membuat software untuk sebuah rumah sakit A, maka belum tentu software untuk rumah sakit A itu bisa dipakai di rumah sakit B. Kenapa? Karena sistemnya berbeda. Kalau saya buat baju untuk diri saya, belum tentu baju tersebut bisa enak dipakai oleh orang lain. Itu namanya custom. Berbeda dengan software-software retail. Di rumah sakit manapun yang namanya Microsoft Word ya begitu itu. Untuk ngetik itu ya begitu itu. PowerPoint ya begitu itu. Ada juga bentuk-bentuk aplikasi yang berbasis web. Software ini tidak usah di-download dan tidak usah diinstal. Cukup Anda buka browser, kemudian Anda jalankan alamatnya, softwarenya akan muncul. Nanti kita akan lihat ya, beberapa lagi ya. Kemudian ada lagi adalah software mobile application. Mobile application itu adalah software yang hanya berjalan ya, yang dia itu harus diinstal dulu di handphone. Biasanya kalau Anda masuk ke Google Play Store ya, Anda masuk ke situ, kemudian Anda akan install softwarenya. Ada juga mobile web application. Tidak semua aplikasi web itu bisa dibuka di handphone. Kenapa? Karena handphone itu kan layarnya kan kecil kan. Handphone itu layarnya kecil. Kalau kemudian Anda samakan dengan desktop, dengan web browser ya, web browser untuk desktop, maka kemudian tampilannya akan sangat kecil-kecil. Itu mengapa kemudian kalau kita membuat software, membuat aplikasi berbasis web atau di web supaya dia juga bisa dibuka di web di mobile, maka kemudian harus ada yang namanya kok saya lupa ya. Jadi dia akan berubah secara otomatis ya, menyesuaikan dengan ukuran layar. Jadi kalau misalkan browsernya itu dia panggil dari handphone, maka kemudian dia akan menyesuaikan diri ya. Saya lupa nama istilahnya. Oh, responsif. Ini baru ingat ya. Jadi membuat website sekarang itu harus responsif. Responsif itu artinya kemampuan responsif itu adalah kalau kita membuat web ya, ketika dibuka di handphone dia akan berbeda tampilannya ya. Ketika dia dibuka di tablet dia akan menyesuaikan diri ukurannya ya. Kemudian ada istilah shareware ya. Software shareware itu adalah software yang sebenarnya dia dibagikan ya, tetapi kemudian juga ada berbayarnya ya untuk tertentu. Ada juga freeware ya. Freeware itu software yang copyright-nya tetap milik dari si pembuat, tapi Anda boleh untuk menggunakan ya. Sedangkan open source ya, baik itu source code-nya ya maupun softwarenya Anda boleh pakai gratis, boleh Anda ubah-ubah sendiri ya, boleh ditambah-tambahin, boleh dikurang-kurangi. Itu open source. Kenapa? Karena pada software open source seperti Ubuntu ya, atau software apa lagi ya yang lainnya ya, maka sistemnya ya Anda bisa mengcompile sendiri, membangun sendiri dari software tersebut. Jadi prinsipnya adalah ada banyak orang baik, orang sosialis yang dia tidak semua software itu harus berbayar ya. Kalau seperti Microsoft itu masuk software yang masuk shareware yang kemudian dia harus berbayar ya. Kemudian ada public domain ya. Public domain itu adalah software yang sebenarnya itu sudah menjadi, jadi gini, ada software yang sebenarnya awalnya dia itu adalah software yang berbayar. Tapi kemudian setelah, saya lupa, seperti sistem operasi Windows 95 atau Windows 31, setelah 20 tahun atau 30 tahun
20 tahun, maka dia sudah bisa menjadi milik publik dan tidak lagi terikat dengan copyright, ya. Itu menjadi public domain istilahnya. Ada banyak jenis ya software yang bisa digunakan untuk meningkatkan produktivitas ya, atau productivity application. Ada istilah word processing seperti Microsoft Word. Istilah word processing itu digunakan untuk software yang untuk ngetik-ngetik gitu ya, bikin tabel, untuk bikin makalah ya, untuk bikin apa lagi ya, itu ya. Ada juga software presentation ya, software tip kategori presentation itu seperti Microsoft PowerPoint ya, itu bisa digunakan untuk presentation. Ada juga spreadsheet seperti Microsoft Excel ya, yang digunakan untuk proses perhitungan, pengurutan data, pengolahan data, tabel ya. Ini spreadsheet itu, Pak, bisa nggak Pak saya bikin surat cita pakai Microsoft Word? Sangat bisa kan? Kalau saya pakai spreadsheet Pak, saya pakai Microsoft Excel, ya boleh aja, cuman repot gitu aja. Kenapa? Karena spreadsheet itu atau seperti Microsoft Excel tidak dikhususkan untuk yang berkaitan dengan surat, tapi untuk pengolahan data tabulasi atau kolomnar ya. Ada juga software pada kategori database. Mungkin Anda pernah tahu yang namanya software Microsoft Access. Jadi Microsoft Office itu kan ada Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft apalagi Excel. Loh, kok baterainya low? Oh, saya matiin ya tadi. Ini dia udah. Ya, itu ya. Ada juga note taking ya, untuk semacam catatan gitu ya. Ada kalender, ada kontak manajemen ya, project management itu adalah seperti Microsoft Project ya. Jadi kalau Anda misalkan adalah seorang kontraktor atau Anda bikin kegiatan, maka apa saja kegiatannya, kapan dilaksanakan, siapa penanggung jawabnya, berapa lama kegiatan tersebut dilakukan, kemudian berapa biayanya, resource apa saja yang dibutuhkan, maka Anda berarti butuh project management. Misal Anda nih mau bikin rumah ya, maka Anda pasti akan merencanakan. Kalau mau bikin rumah kan pasti ada butuh, pertama membersihkan lahan, kedua mengukur, ketiga membangun pondasi, keempat setelah pondasi maka Anda akan melakukan penembokan atau bikin kolom-kolom untuk tiang-tiangnya, kelima nembok, keenam atap dan seterusnya ya. Artinya bahwa urutan pekerjaannya apa, kapan itu dilaksanakan, butuh waktu berapa lama, berapa biaya yang harus dikeluarkan, itu ada di project management. Dengan software project management seperti ini akan memudahkan si pekerja atau pimpinan project ya untuk bisa merencanakan ya, dan bahkan juga memonitoring pekerjaan tersebut. Ada software accounting. Software accounting itu seperti Zahir accounting, ada software ini kita lihat di accounting. Itu kan prinsipnya kalau misalkan kita di sebuah perusahaan nih atau di kantor, pasti juga dong ada cash flow, ada berkaitan dengan aliran uang keluar masuk, uangnya dibelikan apa saja, kapan belinya, ya siapa ya, itu apa barang bukti notanya ya, dan seterusnya. Kemudian sisa uang tinggal berapa ya. Nah, itu ada debit kreditnya ya, ada buku besar, ada jurnal, itu jadi jurnal ya. Sampai kemudian rugi laba, itu kaitannya dengan akunting. Kemudian ada juga personal finance nih. Anda punya gaji, misalkan karena Anda bekerja, gaji Anda misalkan 5 juta. Maka kalau di personal finance, software ini digunakan untuk bisa ngatur keuangan. Bayar listrik kira-kira berapa, kapan itu harus bayar untuk kontrak, untuk nabung untuk kontrak rumah itu kira-kira berapa, bayar untuk kuliah berapa, sehingga kemudian uang Anda itu sudah termasuk ke pos-pos yang sudah Anda tentukan, sehingga Anda bisa merencanakan kira-kira masih ada 2 juta untuk makan, untuk nonton, untuk apel, untuk ngasih orang tua ya, dan seterusnya. Berarti ini adalah personal finance, atau untuk investasi misalkan ya, itu penting juga. Kemudian berkaitan dengan legal ya, ini berkaitan dengan hukum dan seterusnya. Oke. Ini tax preparation atau pajak ya, ada dokumen manajemen. Sekarang lagi ngetren ini dokumen manajemen. Kalau di kantor itu kan ada surat menyurat
Ya, kadang-kadang kalau suratnya datang, kemudian ini tadi suratnya terakhir di mana? Siapa yang nyimpen ya? Kalau saya ingin membuka dokumen tahun lalu, ya, ada proposal tahun lalu, maka kalau jadi gini, biasanya kantor itu akan dalam bentuk dapat terima surat dalam bentuk kertas atau hard copy. Tetapi kalau itu disimpan dalam waktu 5 tahun, maka akan butuh gudang banyak. Maka sekarang ini lagi ngetren ya, document management. Ya, ada surat masuk, surat keluar, proposal, semuanya dibuat menjadi dalam bentuk file, di-scan, dijadiin file, kemudian dikasih nomor, dikasih dikasih kategori, masuk kelompok apa dan seterusnya. Sehingga kalau kita butuh ya, dengan cepat kita akan bisa menampilkan kembali. Mau di print ulang boleh, mau dikirim dalam bentuk filenya bisa. Ya, itu prinsipnya. Ada juga enterprise computing ya. Ini jauh lebih besar lagi ya, untuk misalkan untuk sebuah pabrik ya, atau misalkan juga jadi istilahnya software-software yang ini cukup besar ya, bisa juga untuk seperti Garuda ya, penerbangan dan seterusnya, itu juga masuk pada enterprise computing. Jadi saya hanya berharap pahami ada banyak software yang mungkin perlu Anda lihat sebentar sekilas. Kalau itu gratis, Anda coba lihat kira-kira apa sih kegunaannya. Dulu waktu saya kuliah, saya belum punya komputer, maka saya biasanya ke rental komputer. Jadi sekali lagi, saya kuliah dulu saya nggak punya komputer. Saya biasanya pakai rental komputer ya, nyewa per jam tuh di waktu itu 3.000. Kalau pengen murah yang harganya 2.000, biasanya sih jam 12 malam. Nanti sampai menjelang subuh baru pulang ya dari rental komputer. Seminggu biasanya sih 2-3 kali. Nggak setiap hari ya, karena anak kos kan. Tapi ketika kemudian saya di semester 5 saya diangkat jadi asisten di laboratorium, maka saya nggak lagi ngerental. Kenapa? Karena komputer ada di lab dan saya bisa pakai sepuasnya. Sehingga saya belajar banyak hal ya dengan komputer yang ada di kampus atau di lab. Ya, itu untungnya jadi asisten ya, asisten laboratorium. Saya baru punya notebook, bukan punya ya, baru pakai notebook kantor itu adalah tahun 1999 ya, tahun 1999. Ada notebook pertama Toshiba, berat sekali, beratnya sekitar 3,5 kilo ya, karena besar ya, zaman dulu besar, tebal ya. Nah, itu kemudian saya belajar, saya install software apa gitu ya, Microsoft Project, Microsoft Office, Adobe Master ya. Adobe Master itu yang tadi softwarenya banyak itu ya, Corel Draw, dan saya belajar Corel Draw sendiri, saya belajar Photoshop sendiri ya, dan sekarang saya ngajar juga desain grafis di Vcom ya. Jadi saya tidak pernah kursus, tidak pernah itu. Jadi saya belajar Excel sendiri ya, dan seterusnya. Saya berharap bahwa kalau Anda punya komputer, rencanakan Anda untuk kemudian kapan Anda, saya sangat yakin tidak semua di antara Anda benar-benar menguasai Microsoft Word, PowerPoint, dan Microsoft Excel. 3 itu saja syaratnya untuk bisa menjadi operator. Syukur-syukur Anda bisa Photoshop, supaya kemudian kalau Anda mau ngedit foto itu jadi oke ya. Syukur-syukur kalau Anda tertarik di desain grafis, Anda belajar pakai Corel Draw juga, atau Adobe Illustrator, atau Microsoft Publisher ya, dan seterusnya. Oke. Kemudian ini ya, bagian produktivitas. Jadi berkaitan dengan productive application itu bagaimana sih pada prinsipnya? Jadi pada prinsipnya adalah kalau misalnya kita ini Microsoft Project ya, maka mulai dari create a project dulu, edit project ya, maka bentuk projectnya seperti apa, simpan dan kirimkan. Ya, itu aja sih sebenarnya ya. Anda ngetik pakai Microsoft Word juga gitu kan. Kalau Anda ngetik surat, apa yang pertama kali Anda lakukan? Langsung ngetik aja, Pak, ngapain repot-repot? Salah. Kalau Anda berpikir ngetik surat itu langsung Anda ketik, maka Anda pasti akan repot di bagian akhirnya. Lebih baik repot di awal daripada repot di akhir. Jadi kalau Anda mengetik surat, maka Anda harus tentukan terlebih dahulu ukuran kertas yang akan Anda gunakan. Apakah itu dicetak atau tidak? Kalau dicetak, maka apakah itu A4, apakah itu folio, apakah itu quarto. Kenapa? Karena jangan sampai Anda sudah ketik, sudah setting kasih gambar-gambar, bagus-bagus, ternyata ukuran kertasnya salah. Ketika Anda ubah ukuran kertasnya, maka pasti isi dokumennya akan berantakan. Wes, taruhan, ketokan rambut, atau ketokan jenggot, wes. ya. Jadi pasti Anda yang sudah pernah bikin dulu waktu SMA bikin makalah, ya udah bagus-bagus, ternyata
pas dilihat, oh kok ternyata, nah itu ya. Zaman dulu sih biasanya pakai defaultnya folio ya. Tapi umumnya sekarang kalau kita ngeprint itu pakai ukuran kertas A4 ya. Oke. Apalagi Pak? Ya bukan hanya kertas saya kira, tapi juga margin. Kalau Anda ngetik skripsi atau tugas akhir, marginnya ditentukan ya 3 3 4 4. Ya, bagian kiri itu 4, marginnya 4 cm. Bagian atas untuk 4, kanan 3, bawah 3. Coba bayangkan, kalau Anda sudah ketik bagus-bagus, ditata layoutingnya, ternyata Anda lupa mengubah margin di awal. Ketika Anda ubah, berantakan semua itu pasti ya. Ada tabel, ada gambar kemana ya, gambarnya di bawah, keterangannya di atas, dan seterusnya. Itu yang saya katakan sekali lagi ya, berkaitan dengan masalah ya, penggunaan software. Word processing software atau Microsoft Word ya. Sambil contoh ya, saya contohkan aja ya. Ini sekarang kita masih jam berapa? 18.28. Oke, masih cukup lama. Ya, saya akan contohnya. Saya akan contohkan, oke lah, saya pakai Microsoft Word. Walaupun ini kalau Anda perhatikan ya, product efficient fail-nya ya, saya ada pakai Grammarly juga. Sambil contoh begini, ngetik sih gampang, ngetik pakai 11 jari. Oke, ya. Maka seberapa banyak di antara Anda kalau Anda ngetik ya, maka apakah Anda ya ngetik cukup cepat? Ini berkaitan dengan masalah kecepatan. Tetapi kalau Anda perhatikan, Pak, saya sudah ngetik begini, Pak. Ternyata ini harusnya huruf besar semua, Pak, judulnya. Lah, gimana dong? Ya, kalau begitu Anda harus ubah. Gimana caranya? Entah itu Anda ubah pakai pakai beginian ya. Pakai beginian itu apa? sorry. Ya, artinya Anda ngetik itu pakai keterangan ya. Nah, seperti ini atau Anda juga bisa lihat di sini ya, ada sentence case, apakah mau dibikin besar semua. Jadi nggak, waduh salah, udah saya hapus dulu, saya ketik ulang. Jadi dulu saya waktu nggak tahu ada fitur untuk mengubah change case seperti ini, maka kalau kemudian salah ketik ya dihapus satu-satu, baru kemudian ngetik lagi. Ternyata ya ada fitur untuk bisa mengubahnya. Anda bisa letakkan ia di tengah, di kanan, di kiri, atau mungkin nggak pakai mouse. Ini kan saya pakai mouse, atau pakai Ctrl E, Ctrl L, Ctrl R untuk kanan ya, Ctrl L, atau Justify untuk kiri dan seterusnya. Bagaimana cara mengcopy, Pak? Bisa saja Anda ngeblok. Umumnya mungkin Anda ngeblok pakai mouse seperti ini, tarik begini kan? Ya, saya kira nggak apa-apa juga kalau memang Anda begitu. Tapi bisa saja kemudian Anda memblok tulisan ketika dia berada di depan, maka Anda tinggal tekan tombol Shift, tekan tombol N, maka akan langsung terblok secara keseluruhan. Beberapa pemula pasti akan ngeblok begini, ditekan panah ke kanan berulang-ulang, lama sekali. Tetapi karena Anda anak informatika, maka Anda harus belajar bagaimana memanfaatkan software dengan jauh lebih cepat lagi. Umumnya ketika Anda blok seperti ini, ya, ketika Anda copy tekan Ctrl C, atau kalau Anda klik kanan pakai copy seperti ini misalkan, ya sama saja. Ya, ketika Anda paste, maka dia turun ke bawah. Loh, kok turun ke bawah, Pak? Ketika saya paste, Pak, tekan Ctrl V. Ya, karena atau saya undo. Ketika Anda memblok tadi, ini Anda bisa coba ya. Ketika Anda memblok tadi, maka kelebihan satu bagian di belakang dari huruf terakhir ini akan menentukan apakah ya tulisan itu akan turun ke bawah seperti ini, atau tulisan itu akan nyambung berada di sebelah kanannya. Kalau Anda klik seperti ini, persis di belakang huruf T, Anda copy, kemudian taruh di sebelahnya, Anda tekan V, dia akan tercopy di sebelah kanannya seperti ini. Ya. Kalau kemudian Anda perhatikan ngebloknya satu bagian begini, pasti Anda tidak boleh ngeblok begini. Kapan sampainya? Ya pasti Anda pakai panah ke bawah. Ya, paling umum kalau saya lihat orang jadi gini, perpindahan dari keyboard ke mouse dan sebaliknya itu akan memperlambat. Jadi sebaiknya kalau Anda pakai keyboard, ya pakai keyboard aja. Kuasai semua shortcut. Shortcut itu adalah tombol ya, kombinasi tombol keyboard
yang digunakan untuk mempercepat ya proses ya. Contoh, setelah di blok Ctrl C, maka itu fungsinya adalah digunakan untuk mengcopy. Saya kira sudah umum. Kalau untuk mempaste maka Ctrl V gitu kan. Kalau ingin menghapus semuanya gimana, Pak? Ya, kan nggak usah begini, di blok semuanya begini baru dihapus. Ini saya kira Anda kurang canggih kalau masih menggunakan model begini. Kenapa? Karena seharusnya kalau untuk memblok semuanya Anda tinggal tekan Ctrl A, maka semuanya akan terblok. Gitu kan? Tinggal tekan tombol Del maka semua akan terblok. Atau Anda batalkan tekan Ctrl Z ya, dan seterusnya. Anda bisa dia taruh di tengah semua, taruh di kiri ya, atau taruh di kanan, atau justify. Nah, itu adalah bagian dari ya fitur-fitur. Jadi prinsipnya adalah ada banyak hal ya. Sama seperti kalau kemudian Anda bikin tabel. Ini banyak sekali terjadi. Saya lihat di kantor juga begitu. Orang bikin, oke, contoh begini. Ini ada saya punya nomor ya, ada nomor, kemudian nama, kemudian alamat misalkan. Maka kalau saya sudah ngetik seperti ini, ketika Anda mau bikin tabel, ya, Anda tinggal pilih, misalkan contohnya adalah convert text to table. Pemisahnya pakai apa? Pakai tab misalkan. Oke, maka otomatis dia akan langsung jadi tabel. Ya, kok barisnya kurang, Pak? Ya, tinggal ditekan tombol tab aja dia akan turun ke bawah seperti ini. Ya, kok ini lebar-lebar, Pak? Boleh aja Anda mau ngatur model begini, boleh diatur begini, boleh. Tapi kalau Anda malas ngaturnya, supaya dia akan menyesuaikan diri, ya tinggal klik kanan aja. Di situ ada pilihan untuk auto fit to content, maka otomatis dia akan menyesuaikan dengan ukurannya. Ketika alamat ini kok kecil, ya ketika dia begini, maka kolomnya akan mengikuti ukuran dari tulisannya. Ini nama mahasiswa misalkan, dan seterusnya. Tinggal klik begini, sama juga ditaruh di tengah, taruh di kanan, ya taruh di kiri, ya taruh di tengah, dan seterusnya. Ya, itu prinsipnya. Atau Anda mau pakai model template seperti ini untuk bisa mengatur supaya tampak jauh lebih rapi. Oke. Contoh lagi misalkan, kalau ini adalah misalkan uang misalkan ya, jumlah misalkan. Maka kemudian kadang-kadang saya sering kali juga melihat ada banyak orang yang dia nggak efisien praktis ya. Kalau misalkan saya pakai di sini total misalkan, maka ada yang begini dia. 2 tambah 5 tambah 6 tambah 5, maka totalnya berapa? Maka dia hitung pakai kalkulator, ngitung pakai handphone. Wah, itu repot sekali. Harusnya gimana dong, Pak? Ya harusnya bisa dilihat ya. Ketika kemudian Anda pakai model seperti ini, ya Anda mau larinya kemana? Pakai perhitungan formula. Ya, tinggal pakai kemudian formula. Ya, di sini ada sum above, klik OK, sudah langsung dijumlahkan otomatis. Nggak, masa sudah pakai komputer masih pakai kalkulator? Itu contohnya ya. Itu jadi gambarnya. Jadi banyak hal sebenarnya ya. Ada juga ini mailing. Seberapa di antara Anda yang paham ini fungsinya untuk apa? Mailing, Pak, bikin surat, Pak, atau bikin sertifikat. Tinggal bikin daftar penerimanya, kemudian bikin format surat sertifikatnya terus digabungkan. Oke, keren. Berarti Anda tak paham. Apa fungsinya dari reference? Ya. Ya, ini ada reference misalkan. Ya, ada apa fungsinya? Misalnya di situ ada page layout misalkan ya, ada fungsinya, ada macam-macam itu. Maka kemudian Anda harus paham ada banyak hal. Ini contohnya ada Mendeley ya. Kalau Anda lihat di reference itu, gimana caranya supaya saya bisa bikin daftar daftar isi otomatis ya kan. Contoh nih sering kali saya lihat orang bikin ini penguasaan berkaitan dengan penguasaan aplikasi ya. Saya hanya ingin memotivasi Anda, ada banyak hal yang harus Anda pelajari. Ya, karena jangan bikin setengah-setengah ketika Anda belajar software. Termasuk juga Microsoft Word. Jangan malu-malu untuk belajar, anak informatika kok belajar Microsoft Word. Lebih baik Anda malu waktu belajar daripada waktu kerja. Waktu kerja ditanyain, Mas, ini caranya gimana untuk supaya bisa begini? Mas, ini caranya gimana? Malu kan? Daftar pustaka misalkan. Saya lihat banyak sekali orang bikin daftar pustaka, ya, maka satu misalkan, kata pengantar misalkan ya. Kata pengantar, waduh kelebihan ya. Oke, fine. Maka dia bikin begini, titik, lama ya, diketik sendiri begini sampai di bagian akhir, baru kemudian diketik halaman 1 ya. Oh, kelebihan ya. Oke, halaman 1 ya. Oke, kelebihan. Oke, enter lagi ya. Halaman ketik ini di halaman 2, daftar isi ya. Ya, jadi akhirnya Pak kan biar cepat kan di copy aja, Pak. Nggak apa-apa sih kalau Anda maunya begitu. Copy gitu kan. Tapi ini
Pas enggak ya kira-kira ya? Ketika Anda print, ini nggak mungkin lurus ini. Tapi kalau kemudian Anda misalkan nih di formnya saya pakai nomor 1 seperti ini, contoh misalkan kata pengantar. Oke ya. Oke. Kemudian saya klik di sini. Saya klik kanan pada bagian ini. Ya. Maka akan muncul begini. Kalau saya klik seperti ini, kemudian saya klik yang ada titik-titiknya, maka seharusnya titik-titiknya itu akan muncul secara otomatis. Ya. Kemudian saya klik lagi di sini. Ya. Kemudian saya klik 2 kali, saya klik lagi yang berikutnya, ya dia saya pikir dia akan jadikan right. Maka kalau Anda tekan tab, titik-titiknya otomatis. 1, 2-nya otomatis, daftar pustaka, tab, titik-titiknya otomatis, ya dan seterusnya. Itu salah satu contoh aja ya. Ada banyak lagi. Loh, Pak, katanya bisa bikin daftar isi otomatis. Iya, ada. Kenapa? Di sini ada reference, itu ada berkaitan dengan bagaimana insert bibliografi, ya, ada insert endnote, apalagi di sini ada insert citasi, apalagi review, ya, ada menghitung jumlah berapa banyak jumlah kata yang ditulis, misalkan, maka dia akan langsung muncul otomatis. Bagaimana menerjemahkan? Kalau Anda ngetik pakai bahasa Inggris, misalkan, bisa nggak Pak saya ada yang salah nggak cara saya ngetik? Maka saya pakai spelling and grammar yang disediakan oleh Microsoft. Ya, atau pakai Grammarly misalkan, atau pakai yang lainnya. Atau kalau saya misalkan ngoreksi, ya, misalkan ini salah misalkan, maka saya bisa pakai comment, ya, ini tolong dihapus. Nah, jadi nanti kalau di print ini nggak kelihatan, ini cuma kelihatan di Microsoft Word aja. Jadi misalkan Anda sekretarisnya ngetik nih, bikin surat, kemudian dikirim ke bosnya, bos ini draft suratnya atau draft laporannya. Maka kemudian si bosnya dia akan lihat ini apa ya. Jadi komentarnya jangan dikasih di sini, tapi dikasih komen di sini. Ini diganti dengan ini diganti apa gitu seterusnya ya. Tujuannya untuk apa? Supaya kemudian itu bisa diberikan catatan atau komentar. Ini Microsoft Word. Bagaimana dengan Excel? Bagaimana dengan PowerPoint? Ya, banyak sekali lagi yang lainnya yang sekali lagi harus Anda pahami berkaitan dengan masalah ya ini tadi ya. Contoh misalkan kalau Anda ngetik misalkan X ya 1 ya pangkat 2 pangkat 3 misalkan ditambah dengan X 2 ya pangkat 4 ya, sama dengan 0 misalkan. Bisa saja Anda pakai Microsoft Equation. Tapi kalau Anda perhatikan ya di sini apakah Anda mau naikkan dia di atas atau Anda mau naikkan dia di bawah. X1 pangkat 3 maka saya akan dinaikkan di atas. X2 2-nya dia di bawah, maka saya taruh dia di bawah. Ya, kemudian pangkat 4-nya, ini pangkat 4-nya, maka dia harusnya di atas. Maka Anda bisa paham bahwa ada superscript dan subscript misalnya. Tapi Anda nggak perlu pakai, ya bisa saja tadi pakai ini kan, superscript, subscript, dia naik ke atas atau tidak kan. Nah, ini kan, superscript atau subscript atau normal, atau dicoret dan seterusnya ya. Tapi itu prinsipnya. Yes, oke, saya tidak akan mengajarin Microsoft Word tapi saya hanya ingin memberikan gambaran pada Anda ada banyak aplikasi yang Anda harus pahami. Contoh lagi misalkan coba saya akan coba untuk saya nyari foto ya, wajah berjerawat. Wajah jerawat misalkan. Maka Anda perhatikan contoh nih. Saya punya foto gambar seperti ini. Ya, ada gambar seperti ini. Atau ada gambar seperti ini. Ya, inilah, ini aja ini. Mana ya? Ya, ada ini aja. Ya, sebentar, mohon ditunggu ya dengan sangat sabar. Nah, ini contohnya ya. Saya punya gambar seperti ini, kemudian saya pindah ke Photoshop misalkan, maka saya pindah ke Photoshop. Oke, saya buka Photoshop saya, ya kemudian ini saya paste di sini. Ini contoh aja ya, contoh aja. Ya. Oke, Photoshop.
Anda bisa lihat di sini, wah jerawat gitu kan. Maka gimana cara ngilanginya gitu kan? Kalau Anda pakai kamera sih sebenarnya bisa aja ya. Maka Anda bisa gunakan begini. Nah, ini kan bisa pakai patch misalkan. Ini dilingkarin, terus ini digeser. Jerawatnya hilang gitu kan. Ya, ini dilingkarin misalkan ya, geser ya, maka Anda lihat jerawatnya hilang. Jadi ngapain pakai pakai obat jerawat capek-capek kan mahal-mahal ya. Pakai Photoshop aja untuk memperbaiki wajah Anda, tapi hanya di foto ya. Tidak di dunia nyata. Ya, gitu contohnya gitu. Ya, itu contohnya ya. Apalagi ini kok kayaknya kurang senyum ya. Nah, maka Anda bisa lihat. Nah, ini Photoshop. Jadi ada sekali lagi ya, pahami bahwa ada banyak software yang Anda harus pelajari ya, supaya kemudian Anda bisa belajar bagaimana ya bisa ini Liquify misalkan. Ini apa sih, untuk apa sih Liquify? Nah, maka Anda bisa lihat di sini. Ya, ini contohnya misalkan ya, saya pakai ini, saya bisa tarik ke atas. Oh, senyumnya kurang gitu kan. Oh, ini kayaknya orangnya lagi sedih gitu, maka dia bisa ke bawah. Atau oh, hidungnya mungkin kurang mancung, maka tarik gini. Gitu kan? Ini mungkin sedikit ya, mungkin juga pakai teknik lagi yang lain. Karena ada di Photoshop ada banyak teknik bagaimana untuk bisa memodifikasi ya. Atau misalkan nanti kita lihat, oke ya, kira-kira udah oke belum? Oh, matanya kurang belok. Oke lah. Saya belokkan. Ya kan? Di sini ada lagi misalkan, apa? Pakai ini misalkan. Oh, ini misalkan matanya ya. Wah, ngeri kan? Nggak usah deh, di restore aja. Saya juga ngeri liatnya ya. Oke. Ya, maka saya klik OK. Saya sudah memodifikasi. Ini kan ada bedanya kan antara apa yang asli tadi dengan yang ini. Apalagi misal halusnya kurang hitam misalkan, maka Anda bisa saja kemudian menggunakan di sini ada burn sharpen misalkan ya, atau di sini ada burn dots. Anda tinggal kecilkan ukurannya ya seberapa, maka Anda bisa lihat di sini ada hitamnya jauh lebih, ini jauh lebih hitam supaya ya. Atau apalagi mungkin matanya dia supaya jauh lebih hitam ya, dan seterusnya. Tapi intinya adalah bahwa Anda bisa lihat bahwa ya ada perubahan dari ini contoh aja dari betapa kemudian ada banyak aplikasi yang mungkin bisa Anda pelajari. Pak, saya pengennya ini ukuran foto 3x4 Pak. Ya, maka Anda bisa buat, ini ada ukuran 3x4 atau rasio misalkan, maka saya ganti ini jadi 3 dan 4 ya kan. Maka kalau ini di blok seperti ini pasti sudah foto 3x4 ya, kalau ini di blok begini. Nah, ini tinggal di crop misalkan, atau Anda mau ini crop, ini 3x4 ya. Oke, itu Photoshop. Saya tidak akan mengajarin semuanya ya, kalau mungkin nanti yang belum pernah sama sekali ya, belum paham berkaitan dengan ini, kita silakan nanti kita akan coba untuk belajar lagi ya. Ya, itu Microsoft Word ya, tadi sempat saya singgung Photoshop. Kemudian kita lihat lagi presentation software. PowerPoint misalkan, ada banyak animasi, ada banyak, Anda bisa bikin animasi. Siapa di antara Anda yang bikin PowerPoint? Saya melihat banyak orang yang salah dalam membuat presentasi ya. Penempatannya, ukuran hurufnya, tulisannya kecil-kecil misalkan. Nah, itu juga menjadi begitu penting untuk bisa Anda nanti mahasiswa pasti banyak presentasi ya di mata kuliah tertentu. Ini adalah spreadsheet. Ya, spreadsheet apa kira-kira? Contohnya adalah coba saya pakai WPS. Ya, mudah-mudahan lancar. Saya pakai WPS, di sini ada spreadsheet. Oke. Sebentar, harap bersabar, ini ujian. Kita masih punya waktu 45 menit lagi ya. Oke, ada template, berbagai macam template kalau di WPS ya. Sebenarnya di Office juga sudah ada juga sekarang ya. Oke, saya pilih blank. Contoh nih misalkan ya, mudah-mudahan sama ya, karena ada perbedaan fitur antara dari Microsoft Office atau Word ya dengan yang di WPS. Dia biar muter-muter ya. Maka ini adalah seperti Microsoft Excel atau istilahnya spreadsheet ya. Anda bisa pahami bahwa kita bisa melebarkan ukuran kolomnya. Ini adalah nomor misalkan, ini adalah
nama barang, ya kan? Kemudian Anda perhatikan ini adalah harga. Maka kalau seseorang dia beli berapa jumlah yang dibeli, maka berapakah subtotal. Nah, kita bisa sangat paham bahwa ini adalah bagian dari Anda belajar ya tentang spreadsheet. Tidak semua mahasiswa informatika paham tahu bagaimana cara menggunakan software-software seperti ini. Pak, ini bukan, ini saya kan programmer, Pak. Iya, betul. Tapi sekali lagi ingat, ketika kemudian ini kok kelebihan, saya hapus saja. Maka saya bisa kemudian saya hapus secara keseluruhan. Ya, saya del, maka sudah. Oke, misalkan ya, kita lihat sekarang. Ini ada nomor 1. Nah, ya, nomor 1 misalkan apa barangnya? Misalkan sepatu. Berapa harga sepatunya? Misalkan adalah 540.000. Ya, oke. Kemudian berapa jumlah yang dibeli? 3. Ya, kalau sudah begini, jangan pakai kalkulator untuk ngitung. 540.000 dikalikan 3. Wah, parah itu ya. Harusnya gimana dong, Pak? Ya harusnya pakai rumus dong. Sama dengan gitu kan? Maka Anda tinggal kalikan aja ini ya, C4 dikalikan dengan D4. Tekan tombol enter, maka sudah jadi. Ya kan? Maka Anda juga bisa menggunakan banyak teknik. Ya, Anda tarik ke bawah ya, seperti ini, fill series, maka akhirnya kemudian dia sudah jadi nomor urut. Kalau jangan sampai diketik 1, 2, 3, 4. Awalnya sih oke, fine 1. Tapi berikutnya tinggal diklik tarik ke bawah. Apalagi misalkan buku. Ya, berapa Anda beli misalkan? Beli harganya adalah 30.000. Ya, kemudian berapa jumlahnya? 12 biji. Nah, kalau sudah bikin satu rumus, nggak usah rumus ini dibikin lagi di sini. Cukup ditarik lagi ke bawah, maka dia akan otomatis terhitung. Di sini ada total. Ya, ada total. Total. Maka Anda bisa lihat di sini ada sum, ada fungsi auto sum. Klik aja di sini, langsung muncul rumusnya, nggak usah diketik rumusnya. Enter, maka kemudian akan muncul ya berapa totalnya. Ketika harga barangnya diubah jadi 5, maka otomatis jumlahnya juga akan berubah semua. Kalau ini dijadikan 1, maka totalnya juga akan berubah ya, dan seterusnya. Nah, ini terus gimana? Nah, ini Excel. Belum nanti berkaitan dengan masalah formula tuh ada banyak sekali. Ya, ada berapa rata-ratanya, kalau berapa jenis barang berkaitan dengan alat tulis misalkan. Maka ada subtotal, ya kan? Ada total. Bagaimana mengurutkan data, bagaimana menggunakan pivot table, ya kan? Nah, ini ada pivot table di sini. Ini fungsinya untuk apa, Pak? Gitu, oke? Ya, jadi baik. Saya kembali lagi, loh kok ke sini? Ya, saya kembali lagi ke mana PowerPoint-nya? Oh, sorry. Saya karena saya pakai WPS kan, nah, maka ini tadi PowerPoint-nya ya. Oke, baik. Jadi di WPS jadi 1 ya. Jadi itu prinsipnya. Ya, ada kolom, ada baris, ada perhitungan, ada rumus. Ya, nanti belum kita bicara tentang grafik, tentang pivot table, ya, tentang analisis data. Maka kemudian penting sekali kalau Anda informatika, Excel itu bukan hanya untuk anak akuntansi. Ya, karena nanti juga Anda akan mengolah data di mata kuliah data mining menggunakan Microsoft Excel. Ya. Database, ya, saya tidak akan contohkan, ada banyak sekali database, satunya memang adalah Microsoft Office. Nanti akan berkaitan dengan bagaimana sebuah data disimpan, maka dibutuhkan, ya. Jadi prinsipnya adalah data yang begitu yang teratur dan itu mau disimpan, maka itu disimpan, konsepnya adalah database. Ya, apa contohnya? Microsoft Access, ada SQL Server, ada MySQL, ya, ada Sybase, ya, dan seterusnya. Oke. Kemudian juga ada note taking software, ya, software yang digunakan untuk bisa membuat catatan. Kalau dulu software catatan zaman dulu itu cuma bisa untuk nyimpen teks. Sekarang software catatan sekarang itu bisa video, bisa foto, bisa tulisan tangan, bisa, dan seterusnya. Dan itu memudahkan kita untuk bisa, di handphone saya itu juga ada note taking, ya, yang fungsinya bisa digunakan untuk, kalau bisa untuk nulis, ya, untuk seterusnya, atau sketch, atau nyimpan foto. Ya. Ada juga kalender. Nah, kalender ini juga menjadi penting. Kalau Anda paham Google, oke, kita akan coba pindah ke Google.
Jadi gini teman-teman, aplikasi yang tadi itu Photoshop, Microsoft Word, Corel Draw, semua itu adalah aplikasi berbasis desktop ya. Tapi kalau yang disebut sebagai aplikasi berbasis web itu artinya bahwa dia itu connect ke internet atau dibuka dengan menggunakan browser seperti ini. Sambil contoh ya, kalau Anda paham bahwa ya kalau saya ketik Google seperti ini, Google itu punya banyak sekali aplikasi berbasis web. Kalau Anda klik di sini, maka Anda bisa lihat nanti aplikasi yang ada di Google. Ya, selain akun ada Google Drive, ada ngetik. Jadi, Pak, komputer saya itu nggak ada Microsoft Word-nya, Pak. Saya pengen bikin makalah untuk laporan tugas. Kalau selama komputer Anda connect ke internet, nggak perlu bingung, ya kan? Tinggal Anda buka ini, ya, maka kemudian Anda akan langsung ditampilkan ya dokumen ya. Jadi Microsoft Word apalagi bikin PowerPoint ya, semuanya bisa dilakukan secara online sekarang. Kenapa? Karena itu yang kemudian Google itu membuat aplikasi berbasis web ya, aplikasi berbasis web. Maka Anda mau bikin apa? Mau bikin essay, bikin laporan, bikin apa ya, dan seterusnya. Nah, maka tinggal diklik aja. Ini template-template yang bisa Anda gunakan. Ini ada beberapa skripsi mahasiswa juga, misalkan juga masuk di sini. Ya, oke, saya akan buka skripsinya mahasiswa. Skripsinya mahasiswa. Ada kata pengantar, ada apa gitu kan ya. Sebagian ada yang saya simpan di Google Drive ya. Ini lamanya tahun lalu, ini baru 3 Agustus kemarin. Ya. Apalagi kira-kira ya. Contoh misalkan ada Google Translate, itu juga Google Translate itu adalah aplikasi yang berbasis web yang bisa digunakan untuk ya menerjemahkan ke berbagai macam bahasa. Sekarang Anda mau belajar bahasa apapun dengan contohnya misalkan ya, hello, my name is Pak Choi. Maka kalau Anda perhatikan sangat mudah, Anda bisa kalau Anda klik di sini, halo, nama saya Pak. Ya, dia masih nyari ya. Choi itu apa toh? Ini. Maka dia akan begini. Hello, my name is Hello, Pak Choi. my name is Kan? Pak Choi. Jadi ada suaranya ya. Hello, my name is Hello, Pak. my Jadi kalau Anda name mau is bikin Pak mau belajar bahasa Choi. Inggris ya, ejaknya benar apa enggak sih? Ya, itu kira-kira begitu. Atau dibalik misalkan, dibalik aja deh. Ya, my name is Pak Choi tapi kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab ya. Dari bahasa Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Maka gimana suaranya? Ahlan, ismi Ahlan, Sayyidi Tashoy. ismi Sayyidi Tashoy. Nah, ini ya. Ismi, nama saya ya. Oke, ya, dan seterusnya. Ini tapi karena Pak Choi itu nggak ada, maka Pak itu kan sir kan atau tuan kan. Sayyidi itu adalah tuan ya. Kok saya jadi ngajarin bahasa Arab ya? Halo, ahlan gitu ya. Ya itu. Jadi itu prinsipnya. Ada banyak sekali ya software. Ini tadi softwarenya masih buka ini kan contohnya. Nah, maka Anda walaupun nggak ada Microsoft Office, bisa Anda buka. Ya, ini karena filenya ini saya simpan di Google Drive. Ya, Anda juga harus paham ada Google Drive. Anda nggak punya flash disk, is okay. Selama komputer Anda connect ke internet, ya, Anda bisa buka dari manapun. Itu contohnya ya. Anda bisa kirim, bisa transfer ya, lewat WA ya, dan seterusnya. Nah, jadi ini Google Drive. Ya, Drive Google. Ya, oke. Ya, itu ya contoh dari betapa kemudian ada banyak hal ya penting yang mungkin bisa Anda pelajari. Apalagi, Pak, saya mau bikin poster tapi saya nggak punya Photoshop. Bisa pakai canva.com. Ya kan? Ini aplikasi berbasis web ini yang bisa digunakan untuk desain. Saya kira banyak sekarang anak-anak milenial sekarang yang dia desain meme, ya, desain cover buku atau poster atau ucapan selamat ulang tahun atau promosi untuk produk yang jualan online ya. Maka atau bikin video singkat untuk apa ya. Ini bikin woro-woro pemasaran misalkan ya, atau mau bikin presentasi, maka Anda bisa lihat di sini ada daftar riwayat hidup misalkan ya, bisa bikin pakai Canva.
ya Anda bisa bikin pakai Canva. Ya, desain tanpa nama ini ini apa saya coba juga Canva pakai seperti ini, maka ketika dibuka ya muncul ya ini desain juga ya, ini desain. Nah, ada banyak sekali ya penyelenggaraan konten dibagi. Intinya adalah bahwa ada banyak aplikasi baik itu website atau apa berbasis web ataupun desktop. Ya, yang saya tidak bisa tunjukkan di sini adalah berbasis mobile ya. Saya kira Anda sudah paham bahwa kalau di Google Play Store ya, Google Play Store ya, maka Anda bisa lihat ya, ini ada Google Play Store kan ya. Oke, Google Play Store, maka Anda bisa lihat bahwa ada banyak aplikasi yang bisa diinstal. Perhatikan apakah aplikasi tersebut aman atau tidak untuk digunakan ya, itu juga menjadi begitu penting ya. Oke, baik, saya akan kembali lagi ke ya, saya tinggalkan ini, saya kembali ke sini. Ya, oke. Jadi ada kalender, ada kontak manajemen, ini juga bisa di handphone itu juga ada ya. Ada software berkaitan dengan manajemen project ya, apa kegiatannya, kapan dilaksanakan. Tadi sudah saya jelaskan ya, software-software seperti ini. Ada software suite itu satu bagian. Ini ada software accounting. Software accounting Indonesia ya, itu seperti contohnya adalah tadi ya. Oke, coba saya tunjukkan pada Anda software accounting ya, software accounting. Zahir Accounting. Ini software produk Indonesia yang saya kira cukup bagus ya, cukup murah juga ya, tergantung dari fiturnya ya, maka ini juga bisa menjadi pertimbangan. Jadi walaupun Anda bukan orang akuntansi, tetapi Anda perlu juga belajar dari software ini misalkan. Ya, kenapa? Ini kira-kira software ini tuh bisa ngapain aja sih? Ya, Zahir Accounting misalkan. Oke, saya coba pakai, saya lihat gambarnya aja. Ya, maka Anda bisa lihat atau Anda lihat di YouTube videonya misalkan ya. Kira-kira dia bisa apa? Dia bisa nampilkan apa di dalamnya? Zahir Accounting misalkan. Oh, fiturnya ternyata meliputi gitu kan ya. Meliputi apa saja. Maka kita ya, ada penggajian atau payroll istilahnya. Ya, oke, apalagi? Akun kita. Coba jadi saya tertarik ya. Maka ternyata produk datanya, ada inventorinya untuk gudang ya, kemudian di situ ada transfer ya, ada inventory, jadi ada banyak sekali ya yang kira-kira bisa dipelajari di situ ya, accounting. Yes, oke. Saya kembali lagi ke ini. Kemudian personal finance software ya, tadi berkaitan dengan perencanaan keuangan Anda, gaji Anda, uang Anda, pemasukan Anda dapat dari mana saja, pengeluarannya kira-kira mau diposkan ke apa. Ketika Anda belanja terlalu banyak, maka dia akan bilang, kamu jajannya udah terlalu banyak nih, sisa belanjamu tinggal segini ya, itu kok kamu ngambil uang dari ini sih, kamu kapan mau investasi ya, itu. Ini finance software tuh penting juga kalau uang Anda ya terbatas ya, tapi kalau uang Anda nggak terbatas ya nggak apa-apa. Ada juga berkaitan dengan masalah legal software ya, itu berkaitan dengan kasus-kasus tertentu ya. Kemudian ada mungkin juga berkaitan dengan, jadi berkaitan dengan apa, pengacara ya. Ini biasanya ada pengacara, ada kasus hukum yang bisa dijadikan sebagai acuan ya, untuk belajar. Ada juga berkaitan dengan pajak. Ini kira-kira pajaknya apa saja ya, kapan bayarnya, berapa persen, apakah ini PPN ya 10% atau ini kena PPh pasal 21 ya, dan aturan-aturan pajak lagi yang lainnya ya. Dokumen manajemen tadi sudah saya sampaikan pada Anda ya. Jadi semua berkaitan dengan baik itu, jadi aplikasi ini digunakan untuk bisa menyediakan, membagikan ya, mencari ya, menampilkan atau mengganti dari satu format ke format yang lain sehingga itu bisa ditampilkan. Itu dokumen manajemen ya. Kemudian juga ada software yang berkaitan dengan untuk perusahaan besar apa saja. Ada software untuk penggajian ya, ada software untuk pabrik, manufacturing software, ada software untuk marketing, ada software untuk penjualan, ada software untuk customer service, ada CSR misalkan ya, customer customer relationship management atau CRM ya, software for information technology staff yang bisa digunakan untuk pertukaran. Jadi kalau kita bicara tentang software, mengapa teknologi informasi itu merupakan pangsa pasar yang sangat cerah? Karena masih banyak software yang harus di-create ya, dan
celakanya tidak semua software itu bisa cocok ya untuk ditanamkan di satu perusahaan ya. Software ini dibuat di perusahaan ini belum tentu dia cocok untuk diterapkan atau dijual di software yang lain. Sehingga pada prinsipnya software itu lebih cocok seperti customize ya, atau tailor made, atau seperti seolah-olah kita beli baju itu di tukang jahit ya. Kalau seperti Microsoft Word, Photoshop, Corel Draw itu seperti kita beli baju di Matahari. Pokoknya ukurannya XL, ya kira-kira cocok di kamar pas, bayar bawa pulang. Tapi kalau di tukang jahit, Anda harus diukur dulu ya supaya pas benar-benar sesuai dengan kebutuhan ataupun seleranya. Kemudian ada juga software yang berkaitan dengan grafik dan media software. Ini yang disebut sebagai Computer Aided Design ya, atau CAD. Seperti AutoCAD misalkan ya, itu masuk pada Computer Aided Design ya. Oke. Kemudian ada juga desktop publishing software seperti Microsoft Publisher ya. Itu kalau Anda misalkan pengen bikin majalah, pengen bikin koran, pengen bikin buku ya, maka kemudian desktop publishing software ini adalah ya software yang bisa digunakan untuk, jadi Anda bisa nata per halaman satu tuh isinya apa, covernya apa, kemudian pada halaman sekian tuh gimana, layoutingnya gimana, hurufnya pakai apa dan seterusnya ya. Saya dulu biasanya waktu belum pakai software publishing itu saya pakai Corel Draw dan itu sangat susah ya. Kenapa? Karena kalau untuk layouting ya satunya digeser, satunya hilang. Itu biasanya kalau pakai Corel Draw. Ada juga Paint Image Editing Software ya, bisa pakai Paint, bisa juga pakai Photoshop yang tadi yang sudah saya peragakan pada Anda ya. Oke, ada juga foto editing nih, jadi bisa juga foto editing kita pakai Photoshop tadi ya. Ada juga Microsoft Paint ya dan seterusnya. Banyak sekali software ya. Ada video dan audio editing software. Ada seperti contohnya kalau audio editing itu Adobe Audition ya, punyanya Adobe. Kemudian ada Audacity itu yang gratisan ya. Kalau video itu bisa pakai OBS ya, atau Anda bisa pakai Camtasia, atau bisa pakai Adobe Premiere ya dan seterusnya. Ada banyak sekali. Atau Adobe After Effects misalkan ya, kalau untuk menambahkan tertentu ya. Kemudian multimedia authoring software. Yang saya gunakan sekarang ini adalah multimedia authoring software dengan nama Camtasia. Jadi ketika saya sekarang mengajar ini, maka sebenarnya saya sekarang sedang juga merekam ya. Ini saya merekam sekarang ini. Ini saya sekarang sedang merekam ya. Oke, menggunakan Camtasia. Kira-kira begitu ya. Oke, ini saya coba hilangkan ya ini. Ya, ini berapa menit kira-kira itu ya. Ya, oke. Kemudian personal interest application. Ada misalnya tentang berkaitan dengan masalah hobi ya, berkaitan dengan medical, berkaitan dengan hiburan, ataupun aplikasi pendidikan ya, ataupun ya, yang kira-kira apa yang bersesuaian ya. Oke, kemudian ada juga hal yang di software itu ada yang untuk ngeblog ya, seperti Blogspot, WordPress ya, atau Kompasiana, atau browsing seperti yang saya tadi sudah gunakan ya. Bisa juga pakai Google Chrome, atau juga pakai Mozilla Firefox, atau chatting ya, bisa juga kemudian Anda pakai Instagram gitu. Jadi sebenarnya sekarang itu begitu luar biasanya software-software yang bisa kita gunakan, termasuk juga video conference dengan menggunakan Instagram ya. Atau personal firewall. Sekali lagi ingat, komputer itu tidak akan pernah benar-benar aman. Ketika komputer Anda terkoneksi ke internet, maka pasti akan ada juga serangan. Entah itu ada orang yang mencoba masuk, terutama kalau itu adalah perusahaan ya, komputer-komputer untuk perusahaan, maka Anda harus bisa membentengi dengan firewall. Biasanya sih kalau di punyanya Windows itu sudah ada firewallnya ya, sudah ada firewallnya. Ya, ini misalnya di sini ada semacam security keterangannya ya, berkaitan dengan ini. Dia pakai firewallnya aktif apa enggak sih ya. Jadi prinsipnya ini firewall standarnya punyanya Microsoft ya, tapi apakah sudah cukup aman ya, belum tentu juga ya. Maka kemudian penting juga ini kira-kira ya, firewall ini ya, ini firewall protection, domain network on, private network aktif, public network aktif. Maka bisa akan ada laporan kalau misalnya ada serangan dan seterusnya. Itu maka penting sekali untuk melindungi ya komputer kita, terutama software dari. Ada antivirus ya, maka ini juga tadi ada antivirusnya juga ya. Anda bisa pakai AVG, bisa pakai juga yang punyanya produk lokal itu apa sih? Antivirus yang saya gunakan ini Smartdav ya, Smartdav yang versi Pro misalkan ya,
ataupun yang lainnya. Silakan. Ya. Kemudian ada juga spyware. Ya, spyware is type of program placed on. Ada banyak juga software-software yang bisa digunakan kalau misalnya kadang-kadang ada spyware atau ada adware yang tiba-tiba iklan muncul. Nah, maka Anda bisa menggunakan beberapa software untuk pengaman supaya kemudian browser Anda itu tidak disusupi oleh spyware ataupun adware ya. Nah, maka muncul biasanya ada spyware remover. Spyware removal itu adalah software yang biasanya digunakan untuk bisa menghilangkan apa sih namanya? Kalau misalnya ada kasus dia komputer Anda terinfeksi spyware tadi ya, maka ada removernya. Yang sekarang juga ada adware ya, ini ada iklan yang masuk. Kadang-kadang ini yang sangat kadang-kadang dulu pernah juga merepotkan ya. Jadi security tool itu ada macam-macam ya. Ada anti spam program, ada web filter. Jadi ada phishing filter ya, yang dia itu untuk pencurian data ya. Ada juga yang dia untuk web filtering itu supaya tidak semua informasi bisa masuk ya. Oke, coba saya contohkan ya. Saya contohkan di sini aja. Ini saya tutup. Ini aplikasi, ini Google Play ya. Ini saya tutup juga. Oke, kemudian ini tadi Canva ya, ini Google Drive untuk nyimpan file. Kemudian ini Google Translate ya, ini adalah aplikasi. Oke. Jadi ketika kemudian Anda masuk ke ini ya, maka Anda coba contoh nih, Pak, kira-kira software saya, Windows saya aman apa tidak, Pak? Ya, maka Anda bisa masuk ke Text Manager misalkan. Kira-kira apakah di Text Manager tersebut ya sudah terinstall atau tidak untuk anti malware-nya. Mana ini? Kok tidak muncul ya? Ya, oke. Oh, ini dia. Oke, ini dia. Ya. Jadi, Anda bisa lihat di Text Manager gimana performa. Ini adalah tugas dari sistem operasi ya yang ngatur begini nih. Maka Anda bisa lihat Firefox. Kira-kira ada nggak sih malware-nya? Ini ya. Di sini kalau Anda perhatikan nanti ada ini stat. Yang tadi ini ada anti malware service executable-nya, dia aktif atau tidak, gitu kan? Ya, kemudian ada apa lagi di situ? Ini ada Zoom sedang nyala, ini berkaitan dengan registry dan seterusnya. Kalau secara performansi misalkan komputer saya itu kira-kira lagi bagus apa enggak? Oh, oke. CPU 33%, oke lah. Memori cuman 78%, jadi masih di bawah 90%, masih aman. Hard disk terpakai, WiFi lagi aktif ya, dan seterusnya. Jadi prinsip dasarnya adalah bahwa aplikasi yang ada di Windows Anda untuk bisa menampilkan sistem informasi, text manager tadi ya, dan seterusnya, itu adalah bagian dari aplikasi yang harus Anda pelajari, harus Anda kuasai ya. Oke, kenapa? Karena sekali lagi bahwa tugas utama sekarang Anda adalah bagaimana supaya kemudian Anda bisa menguasai software yang ada saja dulu ya. Syukur-syukur sekali lagi kalau komputer Anda itu cukup oke ya, sehingga kemudian bisa di file manager misalkan. Gimana cara gimana cara ngatur di file manager? Contohnya misalkan bagaimana cara menyembunyikan file, Pak. Contoh ya. Saya kasih tahu. Ya, oke lah, nggak apa-apa. Ya, ini saya butuh ke folder. Oke, folder. Contoh nih, misalkan. Saya punya di bagian, mungkin di sini ada download ya. Contoh, kalau kemudian nih Anda punya file misalkan ya seperti ini ya. Ini ada contohnya, misalnya adalah ada foto ya. Saya masuk ke folder aja supaya jauh lebih ringkas. Misalkan saya punya file seperti ini. Ini ada file teks, ya, ada file gambar. Kalau saya klik ini, maka yang muncul adalah berupa gambar ya. Tapi saya pengen ini saya sembunyikan ya. Kenapa? Supaya orang nggak tahu bahwa saya menyimpan file gambar saya di komputer. Jadi kalau orang buka flash disk Anda atau orang buka komputer Anda, maka dia nggak akan lihat ini. Jadi dia nggak kelihatan. Contoh ya, ini kan kalau Anda perhatikan, ini kan adalah gambar. Ini kalau Anda perhatikan, apa yang membedakan gambar yaitu TXT. Kalau bagian belakangnya saya ganti ekstensinya dengan TXT, maka dia akan sama seperti ya.
ya file ikonnya yang ada di sebelahnya. Jadi gambarnya dia nggak akan ditampilkan. Ya, itu gambaran dari bahwa file tersebut ya. Jadi lihat ya, perhatikan ini teksnya juga. Ini kalau diklik dia nggak bisa. Ya kenapa? Karena kalau Anda buat di teks, Anda buka di teks, dia kan kalau teks itu kan akan dibuka di Notepad kan, defaultnya. Maka kalau Anda buka, jadinya begini. Ini apa isinya, nggak kelihatan gambarnya. Ya kan? Jadi itu adalah salah satu, ini adalah Explorer, cara satu bagaimana cara menyembunyikan file, ya kalau itu misalnya berkaitan dengan hal yang sifatnya penting. Kenapa? Biasanya di bagian belakang itu ada nama file dan ada extension. Windows itu akan tersetting ya kalau kemudian Anda membukanya dengan, kecuali kalau orang menduga-duga ini pasti file gambar, klik kanan ya, kemudian Anda pilih open with ya, terus pilih aplikasi untuk gambar, baru dia akan terbuka. Ya itu kira-kira begitu contoh dasarnya ya. Anda bisa ngatur ya untuk gambar ya, untuk dan seterusnya dengan file manager. Ada juga pencarian ya di Explorer. Saya kira ini Anda sudah sangat paham ya bagaimana memanfaatkan. Ada juga disk management, system management tool. Kalau Anda perhatikan komputer saya ini ya, coba saya tunjukkan pada Anda. Ini saya close dulu yang ini, discharge. Kalau Anda perhatikan komputer saya ini hard disknya itu partisinya cuma ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya, oke. Tapi sebenarnya ada 5 partisi, di mana 1 partisi itu saya sembunyikan. Ya, wah, saya buka rahasia juga nih ya. Ya sudah, nggak apa-apa ya. Ini demi Anda sebenarnya. Demi Anda. Demikian apa demi Anda, Pak? Ya, pokoknya kira-kira begitu. Ya, oke. Maka kemudian kalau saya pilih manage, ya, saya pilih manage, maka Anda akan masuk ke pengaturan dari ya. Jadi sangat penting sekali untuk bisa menguasai Windows aja ya, Explorer-nya, antivirusnya, konfigurasi IP-nya ya untuk internet misalkan. Ya, ini sebentar ya, karena dia lagi jalan Zoom ya, maka dia akan jadi begitu lambat. Ya, ini apa saja sih filenya? Rekomendasi kampus Merdeka, apa nih, Polda, logo Unitomo, SK izin bendera. Wah, ya sudah, nggak apa-apa. Oke, ini dia. Ini adalah komputer manajemen. Jadi kenapa? Berkaitan dengan hard disk atau storage misalkan. Maka kita bisa lihat hard disknya memang cuma 1. Tapi kalau Anda nanti lihat partisinya, ya, maka partisinya apa saja? Ternyata ada nanti partisi yang tidak terdaftar di sini. Jadi kalau Anda lihat ya, D, C, ya, E, F, dan new volume. New volume ini dia nggak ada, drive-nya nggak ada. Jadi saya memang sengaja tidak saya set. Ya, jadi ada 344 giga, ya, 344,6 giga yang dia tidak ada sebagai drive. Tapi sebenarnya dia itu saya bisa akses dengan menggunakan shortcut. Ini ada teknik bagaimana menyembunyikan file di komputer ya tanpa menggunakan drive seperti ini. Tapi kalau kemudian gimana caranya? Oke, saya buka aja ya ke Anda ya. Saya punya tempat ya jadi ini nanti akan, kalau Anda perhatikan, ini kalau Anda klik kanan ya, maka kalau Anda lihat di properties ya, Anda bisa lihat ya, oh ini ya. Kemudian apa lagi kira-kira? Jadi allow file on this drive to have content index compressed. Ini adalah software fitur yang digunakan untuk berbagai macam keperluan ya. Jadi kita bisa set sedemikian rupa untuk bagian ini. Oke ya. Jadi ini pelajari sistem tool yang bisa digunakan, bagaimana text scheduler, bagaimana berkaitan dengan pengukuran performansi, bagaimana device manager ketika Anda install alat, kok alatnya kok nggak dikenalin ya? Apa yang terjadi? Apa mungkin ada konflik dan seterusnya. Ini belajar begini, mungkin kalau yang teman-teman dari SMK, dari TKJ, saya nggak heran kalau Anda mungkin sudah sangat paham ya, bagaimana ngoprek berkaitan dengan device manager, dengan disk management ya. Tapi bagi Anda yang mungkin dari SMA murni yang mungkin jarang ngoprek komputer, maka silakan Anda punya waktu luang, dibuka komputer Anda, isinya apa sih ini, gimana cara nginstalnya ya, dan seterusnya ya. Oke, saya lanjutkan lagi teman-teman.
Saya masuk ke mana ini? Oh ini ya, oke, baik lanjutkan. Ya, kemudian kalau Anda perhatikan, kita masih kurang beberapa menit lagi, oke. Jadi ada image viewer, ada installer, ini berkaitan dengan aplikasi-aplikasi yang ada di Windows yang harus Anda kuasai. Gimana cara menginstal aplikasi, cara menghapus, uninstall itu artinya menghapus sebuah software dari, tadi di disk management tadi ada disk cleanup, ya. Misalkan Anda, gini teman-teman, file yang Anda hapus di Windows itu pada hakikatnya sebenarnya dia tidak benar-benar terhapus, tapi masih tetap disimpan. Itu mengapa sangat berbahaya kalau ada komputer yang tidak diformat, ya. Jadi file-file yang lama-lama, ada satu kasus, ini ada satu kasus nih, saya lupa, tahun 2006 kalau nggak salah ya. Ada seorang artis yang dia itu mendokumentasikan kegiatannya dengan pacarnya. Jadi dia pacaran, di videoin, difotoin gitu kan kira-kira. Maka kemudian itu foto atau video, oh bukan artis ya, bukan artis. Ada mahasiswa lah di Bandung sana. Itu tahun 2006 ya masalah. Maka kemudian dia pakai komputernya temennya, aku pinjam komputermu ya, ya wes gitu. Untuk apa? Ini untuk ngedit video. Jadi setelah videonya jadi, terus dia pindah ke hard disk eksternal, ya, atau ditaruh di CD, terus dia hapus filenya. Sudah dihapus juga dari recycle bin, ya. Kalau Anda paham, jadi file itu kalau Anda del hilang tapi sebenarnya kan masih masuk di recycle bin. Kalau Anda hapus pun di recycle bin, sebenarnya filenya masih ada di hard disk. Maka karena temannya tadi penasaran, dia pakai salah satu tool untuk get data back. Jadi software get data back itu adalah software yang bisa digunakan untuk bisa mengembalikan atau mencari file yang telah dihapus di komputer. Maka pakai get data back, ketemu filenya, setelah dibuka ternyata itu adalah video private. Tapi karena dia iseng, ya akhirnya di copy, tersebarlah di dunia internet, ya. Dan video tersebut menyebar kemana-mana, ya, hanya gara-gara ya dia pinjam komputer temennya, dihapus, tapi dia tidak paham bahwa dunia komputer tidak semudah itu Ferguson menghapus file. Ya, oke. Itu saya kira, ya, saya percepat lagi aja beberapa tool ini ya, ini beberapa saya tidak akan jelaskan. Ada backup tool, ya, oke, sudah selesai. Ini selesai ya. Ya, sampai di sini ada pertanyaan kah? Silakan ya. Jadi aplikasi itu ada sistem operasi yang penting seperti Windows, seperti Android, seperti Ubuntu, karena kita punya bahasan sendiri berkaitan dengan sistem operasi ya. Pak, apa keunggulannya antara Linux, antara Ubuntu dengan Windows, antara punyanya Apple, antara Android dengan ini Pak? Ya, itu nanti kita akan bahas khusus di sistem operasi. Tapi yang paling penting adalah Anda paham bahwa ada banyak jenis-jenis software, ya, mana software, apa sih fungsi dari sistem operasi, ada juga banyak sekali jenis-jenis dari aplikasi, ya. Maka saya berharap bahwa Anda semua, ya, kalau punya komputer, install. Pak, tapi hati-hati ya, kalau Anda install pakai software bajakan, pastikan tidak terkena malware ataupun virus, ya. Kenapa? Karena jangan sampai kemudian komputer Anda datanya hilang semua gara-gara Anda salah menginstal software, ya. Ada pertanyaan? Silakan. Kita masih punya waktu 9 menit untuk bertanya jawab, ya. Oke, jadi monggo. Ya, silakan. Asep. Ini dengan saya Asep. Sebentar, Asep itu dari Jawa Barat kayaknya ya. Orang Sunda bukan? Bukan ya? Bukan, Pak. Oh, bukan ya? Bukan Pak, Ya, namanya. baik, silakan lanjut. Ya. Gini, Pak. Gini Pak, kemarin itu kan sempat laptop saya itu tiba-tiba itu error. hadisnya itu error, nggak bisa kebaca. Nah, kalau misalkan hadis error atau nggak kebaca gitu, bisa diperbaiki lagi. Harddisk ya. Oke, baik. Harddisk itu kalau di teman-teman yang suka ngoprek harddisk, biasanya dilihat apakah yang rusak itu motornya atau head pembaca, ya. Jadi kalau Anda paham harddisk, ya, komposisi dari harddisk,
disk ya, apa namanya ya, intern. Maka kemudian kita bisa lihat yang rusak itu apa gitu. Jadi contoh nih ya, ini ada sebuah, ini mahal loh ya. Orang yang bisa menservis hard disk itu mahal. Kenapa? Ada sebuah perusahaan nih ceritanya yang dia itu datanya rusak, jadi nggak bisa terbaca. Nah, maka kemudian biasanya para tukang-tukang servis hard disk ya, dia akan menggunakan berbagai macam cara ya, bahkan sampai pada mengorbankan hard disk yang masih bagus. Kalau dilihat misalnya piringannya masih bagus ya, maka kemudian dia akan mencopot ya, tapi dengan catatan itu adalah tipe yang sama, model yang sama gitu ya, itu akan diperbaiki. Nah, kemudian dia akan replace ya kontrolnya, kalau kontrolnya yang rusak, maka kemudian, tapi kalau piringannya yang rusak biasanya nggak bisa, datanya biasanya susah untuk diselamatkan ya. Apalagi kalau gini, ciri-cirinya kalau komputer Anda seringkali bunyi krek gitu ya, kemungkinan hard disk Anda itu sudah mulai mengalami masalah ya. Kenapa? Karena hard disk itu ada mekaniknya. Berbeda dengan SSD ya, pengganti hard disk yang sekarang itu dia lebih banyak pada komponen elektroniknya. Baik, kita lihat komponen ya, komponen dari hard disk. Saya nggak tahu juga, ada nggak saya ketemu. Oh ini saya tunjukkan pada Anda. Ini saya akan share lagi, saya share screen. Jadi kalau Anda perhatikan, hard disk itu konsepnya sama. Ada kontrolernya, ada motor penggeraknya, dia ke kiri kanan. Ini juga ada dua motor sini ya. Dia motor sini dan ada motor stepper di sini juga. Ini adalah head untuk pembacaannya, ini adalah piringannya, ya ada beberapa piringan atau platernya. Ya, maka kalau hard disk jatuh, kalau dia goncang, maka biasanya juga ini yang rusak. Tapi sekali lagi, hard disk itu sangat rawan. Sekali dia rusak, maka sebaiknya sih ganti hard disk baru, ya dikopikan datanya semua. Ya, maka itu akan jauh lebih safe ya dibandingkan dengan apa penyebab komputer hard disk rusak, Pak. Ketika dia sedang jalan tiba-tiba lampu mati. Itu kalau PC ya, atau notebook baterai Anda nggak oke, ketika kecabut komputernya ikut notebook Anda ikut mati. Itu juga bisa penyebabnya. Atau ada beberapa, atau juga yang membuat hard disk cepat rusak itu kalau memori Anda itu kecil, RAM Anda kecil ya. Yang bagusnya sih minimal kalau sekarang pakai 8 GB. Jadi kalau Anda pakai 4 GB itu, maka kalau aplikasinya banyak dibuka karena memorinya penuh, biasanya dia akan mengorbankan hard disk untuk menggunakan sebagai virtual memory. Jadi ada istilah virtual memory, bagaimana komputer tersebut atau sistem operasi akan menggunakan hard disk untuk menyimpan data sementara. Itu yang disebut sebagai virtual memory. Ya, maka dari itu kemudian ini ya, supaya hard disk Anda nggak mudah rusak atau nggak karena kan ini kan kerja keras kan, harus nyari data itu ya. Itu ya Mas ya. Ada lagi kah Mas Asep atau yang lainnya? Silakan. Saran saya sih ganti ya. Atau kalau Anda nggak ya backup aja datanya yang penting-penting ya, nggak apa-apa. Mau tanya. Oke, silakan. Ya Pak, Saya Pak Ongki mau tanya. Halo? Bapak. Pak. Saya Ya. Pak mau tanya. Oke, Mas Ongki silakan. Tentang aplikasi Pak. Kalau kita membuat aplikasi kan harus memikir dulu rencana gini-gini dan membuat desainnya gini-gini Pak. Pertanyaan saya gini Pak. Sesudah kita membuat desain, apakah kita harus melihat orang yang menggunakan aplikasi kita, apakah nyaman apa tidak? Iya, oke. Itu sih, Jadi Pak. begini, kalau kita bicara tentang aplikasi, itu berarti Anda ngomong tentang user interface ya, atau tampilan ya. Ya, maka biasanya sih akan berkaitan dengan, pertama kalau kita merancang tampilan ya, pasti juga ya. Jadi pertama, orang itu senangnya apa sih? Tapi kan kalau aplikasi kan nggak bisa selera. Tapi yang paling penting adalah apakah ukuran tombol, ukuran teksnya, warnanya, itu semua itu merupakan desain user interface yang oke apa tidak. Biasanya setelah program itu jadi
ya, maka kemudian itu akan diuji coba. Kemudian akan ditanya apa kira-kira yang ada perubahan. Jadi testing itu kan ada banyak. Bisa apakah softwarenya itu sudah benar atau enggak, apa prosesnya. Bisa juga tampilannya sudah cukup menarik atau tidak, atau ada enggak yang fitur-fitur yang belum berjalan. Ya, jadi biasanya sih itu adalah teman-teman dari user UI ya, atau user interface atau desain tampilan yang dia akan merancang penempatan teks. Kok ini kok tombolnya terlalu kecil, misalnya, kok ini nggak kelihatan gitu ya, dan seterusnya ya. Tapi kalau berkaitan dengan fungsi, maka biasanya itu ada tes alpha, tes beta gitu ya. Jadi sebelum itu benar-benar diluncurkan, pasti harus diuji coba terlebih dahulu. Ya, gitu ya, Mas Onggi ya. Nanti ada mata kuliah yang namanya rekayasa perangkat guna. Di situ ada tahapan bagaimana menguji coba sebuah software, ya, apakah itu sudah sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Oke? Silakan. Masih Pak. Ada lagi? Oke. Perlu saya, Pak. Marcelus. Oke, silakan. Ini Saya mau tanya tentang di luar dari tapi bukan perjodohan ya. Oh. Ya, monggo lah, nggak apa-apa. Bebas-bebas saja. Tentang ada satu katanya baru selesai daftar di Unitomo, Pak. Pernah juga, Pak. Temen. Katanya bagaimana DPIM-nya belum ada gitu. soalnya. Baik. Biasanya sih memang apa bisa ini DPIM ya. Jadi ketika baru daftar, maka kemudian dosen prodi itu akan menunjuk kira-kira siapa dosen walinya. Apakah Pak Alda ataupun Bu Cempaka atau dosen-dosen yang lainnya gitu kan. Oke. Kemudian yang penting kan dapat PIN dulu kan ya. Ya mungkin karena saya lihat beberapa teman yang baru masuk itu, Pak saya belum dapat PIN. Sebagian kemarin sudah saya mintakan ke TU, sebentar kayaknya nanti sudah ada juga yang sudah didapatkan PIN ya. Coba saya lihat dari karena saya tadi sempat kirim ke WA belum ada. Oh berarti untuk yang tadi contohnya lah Mas Aswar Anas ya, ini kan juga baru ya. Jadi setelah dicek ternyata PIN-nya belum jadi, belum ada. Ya nanti kalau misalkan nanti berikutnya ya mudah-mudahan nanti kalau ada dikabari ya untuk itu. Karena daftarnya mungkin baru tapi bisa boleh. Untuk masalah grup nggak apa-apa. Ini kan masalah berkaitan dengan e-learning aja kan sebenarnya ya. Jadi sekali lagi kalau ada teman Anda yang dia itu sudah daftar tapi belum dapat PIN atau belum dapat dosen DPIM, maka tetap Anda harus tetap kuliah. Karena ini ada sudah pertemuan keempat ya, jangan sampai kemudian buang-buang waktu juga untuk, jadi Anda sudah punya hak untuk kuliah walaupun secara administrasi masih dalam proses gitu ya, Mas Linus ya. Tolong dibantu untuk teman-teman yang lain yang masuk kelas malam, kalau ada yang baru masuk dia harus masuk ke grup Pancasila atau grup mata kuliah lagi yang lainnya ya, untuk bisa dibantu. Ya, saya kira waktu kita sudah habis. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Tetap jaga kesehatan. Semester 1 ini terus belajar. Sekali lagi terus terang aja ya, banyak hal yang harus Anda pelajari, terutama berkaitan dengan software ya. Jadi saya belajar Photoshop itu, kalau Anda tahu ya, mungkin nanti suatu saat kalau misalnya kita mau bikin pelatihan Photoshop, Corel Draw atau desain grafis atau software-software yang lainnya, saya kira is okay ya. Apakah online ataupun mungkin langsung di kampus ya. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.